Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan membaca kitab Ahadithul Akhlaq, masih tentang Arkanul Akhlaq atau Arkan Husnul Khuluq, rukun-rukun tentang akhlak yang baik. Kita sudah sampai pada rukun yang ketiga, masuk pada rukun yang keempat. Min Arkanil Akhlaq salamatus sadr. Di antara rukun akhlak, yakni yang keempat adalah salamatus sadr, selamatnya hati. Sadr itu kadang diartikan dada, jiwa ataupun hati, ya. Selamatnya hati dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, bukan penyakit fisik yang dimaksud di sini. Walaupun tentunya setiap orang juga ingin hatinya selamat dari penyakit yang secara fisik. Ya, penyakit hati secara fisik namanya penyakit apa? Hepatitis, ya. Ya, penyakit hati. Tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Ya, penyakit hati di sini maksudnya kayak dengki, suudzon, ya, berburuk sangka dan semacam itu, ya. Ini yang pernah saya dapatkan faedah dari Syekh Abdul Razak, karena pernah saya sampaikan juga di sini. Tatkala beliau menjelaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yushlih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang sadid, yang lurus, yang tepat, tidak mengandung kebatilan, tidak mengandung kejelekan, tidak mengandung hal yang mengganggu dan menyakiti. Itu sadid. Kalau bertakwa kepada Allah, ini kaitannya dengan hati. Kemudian berkata yang sadid ini kaitannya dengan lisan. Kalau orang yang sudah bersih hatinya, terjaga lisannya, lanjutannya apa? Yuslih lakum a'malakum, Allah memperbaiki amalan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa kalian. Beliau mensoroti dua hal, ya, bersihnya hati, yaitu selamat dari penyakit-penyakit hati, dan terjaganya lisan dari penyakit-penyakit lisan. Beliau membawakan satu doa, ya, yang ada riwayatnya, saya lupa waktu itu, catat. Tapi doanya, ya, saya ingat, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku minta kepadamu qalban khalisan, hati yang tulus, hati yang bersih, walisanan shadiqan, dan lisan yang jujur, lisan yang terjaga dari kedustaan dan dari penyakit-penyakit lisan lainnya. Makanya ini disebutkan bagian daripada Arkanul Akhlaq, rukun akhlak. Beliau membawakan dalil firman Allah Ta'ala, membawakan dalil sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang sudah sangat masyhur, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya tidak sempurna iman salah seorang kalian hingga ia mencintai kepada saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Ini menunjukkan orang yang sudah mencapai tingkatan ini bisa mencintai kepada saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya, berarti hatinya udah bersih. Gak ada dengki. Gimana dengki? Kalau dia senang punya harta, dia pengen saudara juga punya harta. Kalau dia senang sehat, dia ingin saudaranya sehat. Mencintai apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau dia senang punya ilmu, pengen saudaranya punya ilmu. Kalau senang dirinya bahagia, dia pengen saudaranya juga bahagia.
Berarti nggak ada penyakit hati pada orang mukmin yang mencintai saudaranya. Karena kecintanya itu, apa yang dia cintai itu ingin ada pada saudaranya. Ini juga membawa pemahaman sebaliknya. Apa sebaliknya? Seorang mukmin itu membenci itu terjadi pada saudaranya sebagaimana yang ia itu benci kalau ada pada dirinya, ya. Tentunya dia nggak ingin disakiti, dia juga tidak ingin saudaranya disakiti, dia tidak ingin tersiksa, dia tidak ingin saudaranya tersiksa, dan seterusnya. Makanya ini dibawakan sebagai rukun akhlak dalam pergaulan kita. Kalau sudah mencintai saudaranya dengan benar, maka yang ada adalah keinginan agar saudaranya mendapatkan kebaikan sebagaimana dirinya dapat kebaikan, dan keinginan saudaranya terhindar dari kejelekan sebagaimana dirinya ingin terhindar dari kejelekan. Ini yang sudah pernah ada di kalangan orang-orang beriman penduduk Madinah di saat Nabi SAW hijrah ke sana. Gambarannya luar biasa, kecintaan orang-orang mukmin penduduk Madinah yang disebut Ansar mencintai orang-orang yang beriman datang dari Mekah hijrah ke Madinah yang disebut Muhajirin. Nah, itu kecintaannya sudah menghilangkan segala penyakit yang ada dalam hatinya. Sampai ada yang merelakan hartanya, merelakan bahkan yang lebih dahsyat yang sering diungkap dan sering berulang, istrinya, ya, untuk berbagi. Ceraikan silakan. Kalau ada yang diminati diberikan kepada saudaranya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya upaya agar kita terbebas dari penyakit hati, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hasyr satu doa. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau jadikan dalam hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Setelah kita mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Kemudian janganlah engkau jadikan ada kedengkian dalam hati kami kepada orang-orang yang beriman. Kadang kita kontradiksi dengan doa kita, ya. Doa ini dipanjatkan, ya Allah janganlah engkau jadikan ada kedengkian dalam hati ini kepada orang yang beriman. Tapi tak kala melihat saudara kita lancar usahanya, usaha kita serut, muncul dengki, ya. Tak kala ada hal-hal baik pada saudaranya, bukannya ikut senang, malah dengki, ya. Ini kontradiksi dengan doa yang dipanjatkannya. Harusnya kebahagiaan saudara kita kebahagiaan kita, ya. Apa yang dirasakan sebagai hal menyenangkan bagi saudara kita, yaitu menyenangkan bagi kita. Tanda tidak ada kedengkian. Tapi kalau masih ada yang sebaliknya, saudara kita bahagia kita sedih, ya. Kenapa bukan saya yang dapat? Nah ini, kenapa saya tidak merasakan sebagaimana dia rasakan? Misalnya. Ini berarti ada kedengkian. Fasalamatu sadr raqizatun azimatun. Kata beliau, salamatu sadr, kebersihan jiwa, ya, keselamatan hati itu merupakan aset yang sangat agung untuk dibangunnya akhlak, ya. Kalau orang bangun rumah, aset utamanya mungkin ya uang, beli pasir, beli batu, beli besi, beli ini dan seterusnya. Adapun untuk membangun akhlak, aset yang paling pokok adalah kebersihan hati, ya, dari penyakit-penyakitnya. Walladzi fi sadrihi dawakhil sayyi'ah wa bawatin fasida la yumkin an yakuna min ahlil akhlaq. Orang yang dalam jiwanya ada hal-hal yang jelek, dalam batinnya ada penyakit-penyakit jiwa yang merusak, tidak mungkin akan memiliki akhlak yang baik. Li'anna fasadal batin wa inhirafahu yan'aqisu ala dhahirih. Kata beliau, kerusakan yang dalam batin, penyimpangan hati itu tercermin dalam zahirnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Katailah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Bila segumpal daging tersebut baik,
baiklah seluruh jasadnya, anggota tangannya, ya, maksudnya anggota tubuh, bagian tangannya, bagian kakinya, mulutnya, matanya, semuanya itu akan baik bila hatinya baik. Wa idza fasadal jasadu kullu, bila rusaklah seluruh jasadnya. Ala wayal qalbu, ketahuilah adalah hati. Baiknya hati bukan sekadar ilmu tentang akidah, ya, bukan sekadar ilmu tentang akidah. Betul, akidah dalam hati, ya, namun kadang hanya masih sebatas teori. Juga harus bisa membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit itu tadi, hasad, suudzon, ya, dan yang semisalnya. Kemudian hadirin sekalian rahmani wa rahimakumullah, diterangkan oleh beliau, fa idza salaha qalbul mar'i wa tabat sariratuhu min adawakhil sayyiati wal bawatin al fasidah fa innahu bi idznillah satahaqqaqu fihi al khuluq bi abah suwarihi wa ajmali khulalihi. Bila hati seorang itu baik dan indah isi hatinya, bersih dari berbagai penyakit hati, maka dengan izin Allah Ta'ala akhlaknya akan berwujud dengan gambaran yang paling indah, dengan tampilan yang sangat menarik. Kemudian hadirin sekalian rahmani wa rahimakumullah, adab atau akhlak ini dalam syariat memiliki peran yang sangat agung, kedudukan yang sangat tinggi. Makanya bila seorang muslim diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk mengenal adab dan akhlak ini dan minta tolonglah kepada Allah Ta'ala, bukan sekadar kenal tapi bisa menerapkannya, maka sungguh dia mendapatkan kebaikan yang sangat besar, keutamaan yang sangat luas dunia dan akhirat. Dan ini bukan sekadar angan-angan, tapi harus diwujudkan, yang dimulai dengan niat, dimulai dengan niatnya. Makanya seorang, ya, yang menuntut ilmu, adab pertama kali yang diingatkan adalah masalah niat yang ada dalam hati. Ya, penulis kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah, ya, menulis kitab itu tentang adabnya orang yang menuntut ilmu dan yang berilmu. Di awal beliau menyebutkan adab seorang penuntut ilmu berkaitan dengan dirinya, ya, karena adab itu ada kaitannya dengan orang lain, ada kaitannya dengan guru, ada kaitannya dengan kawan. Ini adab penuntut ilmu kaitannya dengan dirinya sendiri, ya. Beliau sebutkan yang pertama, an yutahhira qalbahu, mensucikan hatinya, min kulli ghishin, dari setiap tipu daya, wadanasin, penyakit-penyakit hati secara umum, wahilin, kedengkian dan lain-lainnya disebutkan. Intinya apa? Perbaiki isi hatinya tatkala niat menuntut ilmu. Niat menuntut ilmu itu bukan sekadar lillahi ta'ala, itu betul, tapi juga apa? Singkirkan gangguan-gangguan dalam hati yang bisa merusak niat lillahi ta'alanya tadi. Diterangkan oleh beliau, ada Syekh Abdul Razak dalam kitab ini, tashihun niyah, memperbaiki niat, ayan wiya bidirasatihi adab asy-syari'ah wa akhlaqil Islam, an yarfa'an nafsihi jahla ma jahilu minha thumma yujahidu nafsahu ala tahqiqi hadhil adab wa ala al-qiyam biha. Memperbaiki niat itu yaitu tak kala dia belajar tentang adab, belajar tentang akhlak, belajar tentang ilmu agama secara umum. Niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, kemudian berupaya untuk bisa mewujudkan ilmu tersebut, adab tersebut, akhlak tersebut pada dirinya. Diupayakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian beliau bawakan ayat 69 surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, ya, berupaya sungguh-sungguh di jalan Allah dengan thalabul ilminya, ya, dengan upaya memperbaiki dirinya, lanahdiyannahum subulana, kami tunjuki mereka ke jalan-jalan kami. Ya, sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah akan membantu
Allah akan menolong orang yang melangkah, berupaya, namun yang tidak mau melangkah ya dicampakkan sekalian, ya. Makanya kata Nabi SAW, innamal ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Makanya dalam masalah ilmu tidak ada ilmu yang datang sendiri yang disebut ilmu laduni, ya. Itu ilmunya orang sufi, ya. Adapun ilmunya dari Rasulullah SAW, kata beliau, ilmu itu dengan dipelajari. Makanya beliau mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas agar menjadi orang yang faqih, orang yang berilmu, menjadikan Ibnu Abbas ini orang yang semangat sekali belajar. Bukan berdiam diri di masjid, berdiam diri di rumah nggak belajar, bukan. Walaupun dapat doa dari Nabi SAW, bukan ujuk-ujuk jadi orang pinter, ya, tapi didoakan oleh Nabi SAW berilmu dengan semangat menuntut ilmu. Wa innamal hilmu bitahallum, bahkan sikap bijak pun itu dengan atahallum, belajar bijak, tidak otomatis. Karena kadang ada orang bijak kalau tanpa ilmu itu bertentangan dengan syariat Islam bijaknya, ya. Masalah orang itu bijak sekali, toleran sekali, tapi sesuai syariat apa tidak? Kalau tidak dengan ilmu, ya bijaknya selera manusia, ya, bukan selera agama Allah Subhanahu wa taala ini. Man yataharral khaira yu'tah. Siapa yang sungguh-sungguh mencari kebaikan akan diberikan padanya. Wa man yattaqi syarra yuqah. Dan barang siapa yang menjaga diri dari keburukan, dia akan dijaga dari keburukan tersebut. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, memotivasi kita, ya, bahwa sesuatu yang diperoleh oleh orang lain dengan belajar itu pun berpeluang bisa kita peroleh dengan belajar, ya. Kadang kita kagum, masya Allah, orang itu kok hebat banget ilmunya, ya karena dia belajar. Kadang orang hanya melihat hasil, tidak melihat proses, ya. Harusnya kita melihat prosesnya, ya. Proses itu yang Allah Ta'ala hargai. Hasil itu kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga diiringi dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Di samping usaha, dengan minta tolong. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau mengingatkan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku ini mencintaimu. Maka Mu'adz bin Jabal mendapatkan apresiasi seperti itu pun membalas, bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuk wa la uhibbuka. Ya, bapak ibuku jadi jaminan, demi Allah aku juga mencintai engkau. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, usika, ini karena kecintaannya diberi wasiat, aku wasiatkan kepadamu ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah sekali-kali kamu tinggalkan di akhir tiap sholat, di penghujung sebelum salam, setelah tasyahud, mengucapkan ya Allah a'inni. Ini domirnya saya, ya. Kalau kami sebagai khotib misalnya berdoa, ya Allahumma a'inna, ya Allah tolonglah saya untuk zikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah baik kepadamu. Zikir ibadah, syukur ibadah. Di bagian akhir husni ibadatik, ini umum, semua ibadah yang baik. Ini, ya, apa istilahnya, kedalaman sastranya Nabi SAW. Ada doa yang disebutkan secara rinci, Allah bantulah aku dalam berzikir kepadamu, bantulah aku dalam bersyukur kepadamu, dan kemudian bantulah aku untuk baik dalam ibadah kepadamu. Ya, berarti seluruh macam ibadah, ya, kena semuanya. Ini menunjukkan setelah kita usaha, jangan mengandalkan diri, doalah kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW juga katakan dalam hadis lain, atuhibbuna ayyuhan nas an tajtahidu fid du'a. Wahai manusia, apakah kalian suka untuk bersungguh-sungguh dalam doa? Para sahabat yang mendengar ini pun mengatakan, na'am ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, mau. Qala Rasulullah SAW pun mengingatkan, qulu,
Kalau demikian bacalah oleh kalian, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ini ungkapannya dengan bentuk dhamir nahnu ya. Isinya sama. Ternyata ini doa juga pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang lain secara umum. Jadi doa ini tidak hanya khusus di akhir sholat kita. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal memang di akhir sholat. Dalam hadis lain ini disebutkan oleh Nabi untuk dibaca secara umum kapanpun. Ya. Jadi bukan terbatas hanya di akhir sholat kita baca doa ini. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini tanggung tinggal sedikit bagian ini. Ya. Kesimpulan dalam bab ini beliau ingin mengingatkan bahwa ada 5 macam mujahadah, upaya yang harus ditunaikan oleh seorang muslim untuk memperoleh akhlak yang mulia. Yang pertama, mujahadatuha ala sholahin niyyah wa salamatiha. Sungguh-sungguh dalam memperbaiki niat dan menjaga niat. Bukan hanya masalah sholat yang niatnya harus dijaga, bukan. Semua nuntut ilmu juga demikian ya. Belajar birrul walidain, apapun bentuknya amal soleh harus ya memperhatikan niat kita. Ini yang pernah dibawakan ucapan Sufyan Tsauri ya. Sini dibawakan juga oleh beliau, ma'allajtu syai'an ashadda alayya min niyati innaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat aku hadapi pada diriku sendiri daripada niatku. Belajar enteng, ngamalkan enteng, tapi niat ini yang paling berat. Karena apa? Berbolak-balik ya, cepat sekali berbolak-balik. Yang kedua, mujahadatuha ala ta'allumi hadhil akhlaq wal adab. Kalau sudah niatnya lurus, bersungguh-sungguh untuk mempelajari adab dan akhlak ini ya, dari sumber-sumber yang terpercaya tentunya. Karena kadang ada sebagian belajar adab tapi ternyata sumbernya campur, ada hadis-hadis dhaif dan maudhu di dalamnya. Ada kadang orang katakan itu adab, ternyata menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan adab sebetulnya, ghulu. Ya, katanya karena menghormati guru, menghormati orang tua sampai sujud di kakinya. Tak kala dia bersalah, minta maafnya sampai sujud. Itu bukan adab, ya, itu ghulu, melampaui batas. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya belajar adab pun harus dengan sumber yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, mujahadatuha ala tatbiqi hadil adab wa tahalli bi hadil akhlaq. Bersungguh-sungguh untuk menerapkan adab yang sudah dipelajarinya. Karena Nabi SAW mengatakan orang yang bersungguh-sungguh itu hakikatnya adalah yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Man jahada nafsahu fi taatillah. Orang yang mujahid, yang bersungguh-sungguh, yang berjihad, itu orang yang bersungguh-sungguh menghadapi dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan jiwanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mujahid. Kemudian yang keempat, mujahadah, bersungguh-sungguh untuk berdakwah, ngajak orang lain dengan tahapan tadi. Sudah niatnya benar, sudah belajar, sudah terapkan, kemudian berupaya untuk mengajak orang lain berdakwah. Dengan menerapkan itu sendiri sudah dakwah, kemudian ditambah dengan lisannya. Ucapan orang berdakwah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah ucapan yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada agama Allah dan dia beramal soleh. Yang katakan sungguh saya termasuk orang Islam. Surah Fussilat ayat 33. Kemudian yang kelima terakhir, mujahadatuha fi dzalika kulli al isti'anati billah. Bersungguh-sungguh dalam empat tahapannya ya, bersungguh-sungguh pula dalam minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditolongnya. Siapa yang tawakal kepadanya, Allah yang akan mencukupinya. Kalau yang tidak mau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan jatuh dalam kesombongan wal iyadzubillah. Makanya Nabi SAW merintahkan kita kalau sudah semangat dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat, ista'in billah ya, sudah semangat minta tolonglah kepada Allah. Hadisnya sudah kita baca ya, ikhris ala ma yanfa'uk.
Semangatlah apa yang bermanfaat bagimu. Semangatlah melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Setelah itu apa? Wala ta'jas. Optimisnya setelah minta tolong kepada Allah. Jangan pesimis. Kalau sudah melalui tahapan-tahapan tadi dan diakhiri dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai tentang bab pertama tentang husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, terakhir pembahasannya tentang rukun-rukun akhlak ini dan diakhiri dengan kesimpulan 4 macam mujahadah ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini bisa kita pelajari. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.